malaikat ataupun wali ya mas ya, karena ini memancarkan cahaya mas. Masya Allah, astagfirullah. Allah wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa. Kali ini kita berada di salah satu tebing ya mas ya. Ya, ini tebingnya sangat suram sekali ya mas. Kita nanti nggak usah ke sana ya mas ya, takutnya nggak ada jalan. Paling nanti kita menyusuri area sini aja mas. Tapi juga harus berhati-hati ya pemirsa. Kali ini kita akan mencari salah satu pendaki yang hilang ya mas ya. Dari kemarin itu saya belum sempat kesini mas, karena ya masih ada banyak acara ya, banyak acara dengan teman-teman. Dan alhamdulillah kali ini saya sempatkan waktu untuk melakukan pencarian di sini mas, karena katanya itu solo hiking ya mas, jadi pendaki gunung yang sendirian mas. Jadi katanya di pos base camp pertama ya mas ya, pendaki itu sudah kayak kosong pikiran ya mas. Jadi saya ngecek di base camp ya, itu katanya habis sakit mas. Jadi sudah berhentikan di pos pertama ya mas ya, oleh petugas di sana untuk tidak mendaki gunung sendirian ya mas ya. Namun pendaki itu ngeyel mas, jadinya tetap mendaki mas. Nah di pertengahan jalan itu ada salah satu yang pendaki yang lainnya itu melihatnya itu malah terjun ke jurang mas. Itu kurang tahu, jadinya orang itu mau menolong juga takut mas, karena yang melihat itu ternyata itu pendaki yang baru mencoba mendaki mas. Jadi pendaki yang abal-abal begitu, jadi belum tahu cara menyelamatkan orang yang jatuh ke jurang mas. Jadi begitu, mungkin kita langsung ke sana saja mas ya, siapa tahu kita menemukan jasadnya ataupun orangnya. Semoga masih hidup ya mas ya, semoga saja ya mas ya. Astagfirullahaladzim. Ini mas, pelan-pelan mas. Assalamualaikum. Ini adab untuk para pendaki ya, sebelum mendaki gunung itu baiknya kita ya berdoa lah. Setidaknya itu kita baca bismillah ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, saya anjurkan untuk membaca bismillah. Karena apa? Karena dulunya khususnya ya mas ya, di Pulau Jawa itu Syekh Subakir ya mas ya, itu menumbali tanah Jawa itu di gunung ya mas ya. Jadi ini di setiap gunung pasti ada penghuninya ya mas ya. Apalagi ini tempatnya sangat seram sekali begini mas. Astagfirullahaladzim, hati-hati mas. Ya walaupun di gunung itu banyak sekali orang-orang yang mendaki ya, kita juga harus tetap waspada, juga kita harus jaga diri mas. Biasanya apabila mendaki gunung kan untuk refreshing ya mas ya, tapi ada saja orang yang pikirannya malah nggak fresh, pikirannya stres, tapi itu naik gunung ya mas ya. Itu sangat berbahaya sekali, karena bisa berakibat fatal ya mas ya. Apalagi kalau udah naik sendirian, kena hipotermia, itu sangat gawat sekali mas. Karena kalau orang yang kena hipo itu mas kayak kehilangan kesadaran mas. Jadi dia padahal terjun ke jurang ya, tapi dia lihatnya kayak jalan lurus mas begitu. Itu kalau tidak ketemu dengan pendaki yang lainnya itu bisa hilang mas. Astagfirullahaladzim. Kayak dengar ada suara orang nggak mas? Tapi ini suara rintihan mas.
haula wala quwwata illa haula wala quwwata illa billah. Ini depan ada tebing curam ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kita sebenarnya bagus ya Mas ya naik gunung, bukan untuk sekedar naik ya Mas ya. Jadi buat tadabur alam ya pemirsa. Karena kita sebagai umat manusia, apalagi khususnya orang muslim ya Mas ya, kita diwajibkan untuk bertadabur alam karena sebagai rasa syukur kita terhadap penciptanya Mas ya. Karena siapa sih yang bisa membuat gunung? Yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari gunung itu memohon kepada Allah Mas. Jadi ini ulah manusia sudah keterlaluan Mas. Terus gunung itu berkata, bolehkah aku menghancurkan manusia-manusia ini Allah gitu. Namun Allah berkata, jangan, nanti saja, nanti masih ada orang-orang yang mau bertobat begitu Mas. Masih ada orang-orang yang ingin memperbaiki hidupnya begitu. Jadi mendaki gunung itu juga untuk mendekatkan diri ya Mas ya. Juga saya dulu pengalaman ya mendaki gunung Selamat ya Mas ya. Jadi semakin kita di atas itu semakin kecil kita dipandang oleh orang yang di bawah Mas. Jadi kita di dalam itu kita nggak boleh sombong ya Mas ya. Apalagi kalau di dunia ini ya Mas ya, kita ibaratnya nggak boleh sombong dalam jabatan Mas ya. Setinggi apapun kita dalam jabatan kita nggak boleh sombong. Ya ibaratkan itu, kita di atas gunung, bukannya kita kelihatannya gede ya Mas ya, tapi kita juga dilihat dari bawah itu kecil Mas. Begitu gambarannya Mas ya. Astagfirullah. Ada apa Mas? Astagfirullah. Bentar Mas. Mungkin kita pemanggilan aja ya Mas ya. Karena ini sudah hampir sebulan ya Mas ya belum ketemu. Ini takutnya keselong ataupun malah sudah nggak ada nyawanya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas, saya juga tadi sebelum kesini juga sowan ya ke guru saya untuk mendapatkan petunjuk ya Mas ya. Ini katanya suruh baca ayat kursi 3 kali di sini Mas. Dibantu sholat ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa la yuhituna Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la yuhituna ma'ahu al 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la yuhituna ma'ahu al 'aliyyul 'azim. Allahu akbar, la ilaha illallah, akbar ya Allah, berikan rahmat untukmu ya Allah. Allah akbar, Allah akbar. Coba Mas, lihat ke belakang sana, ada salah satu cahaya yang menyala Mas. Astagfirullah. Ada Mas. Astagfirullah. Ini tadi ada di pandangan saya kayak meteor jatuh ya Mas ya. Ke sana Mas. Sini Mas. Astagfirullah. Ini kayak lagi berzikir ya Mas ya. Ini siapa Mas ini Mas? Astagfirullah. Ini tapi badan saya tadi pas berdoa ya
seketika panas mas, panas sekali. Mungkin efek dari makhluk-makhluk yang ada di sini mas ya. Namun ketika cahaya ini turun, langsung seketika badan saya dingin banget mas. Astagfirullahaladzim. Bisa ini kemungkinan malaikat ataupun wali ya mas ya, karena ini memancarkan cahaya mas. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Allah wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu panjenengan sinten? Ya, sebelumnya saya di sini mohon maaf apabila lancang memasuki daerahnya panjenengan, memasuki wilayah di sini. Mungkin apabila kita bersama tim kurang berkenan adab ataupun tingkah laku kita, saya mewakili tim semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tujuan kami di sini mencari salah satu pendaki yang hilang, yang hampir memasuki 1 bulan. Kalau boleh tahu, panjenengan tahu ataupun tidak mengenai pendaki yang hilang di sini? Ya tadi saya sebelumnya ke sini juga bertanya di base camp, siapa yang mendaki itu sebenarnya, dan ternyata pendaki itu dalam keadaan mabuk mas, ternyata mas. Dan beliau alhamdulillah ini penunggu gunung sini ya mas ya. Iya, masya Allah. Ini wali mas, ternyata beliau wali yang disuruh menjaga kawasan sini mas. Jadi siapapun yang mendaki ke gunung ini ya mas ya, walaupun dia muslim ataupun non muslim ya, beliau semuanya tahu mas. Jadi sekecil apapun tingkah kita dalam mendaki di sini, beliau tahu mas. Jadi saya katakan tadi di awal ya, kita nggak boleh sul adab ya mas. Jadi kita harus menjaga tingkah laku kita, apalagi ini di hutan ya mas ya, di gunung ya. Ya mohon maaf sebelumnya, kenapa kok pendaki itu bisa hilang terjatuh? Astagfirullahaladzim. Oh ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata beliau katakan banyak pendaki ya mas ya yang hilang dan terjatuh karena itu mas tadi. Salah satunya mungkin belum mempunyai keahlian mendaki ya mas, ataupun ilmu untuk mendaki ke sebuah gunung ya mas ya. Karena mendaki gunung juga harus punya ilmu mas. Dan salah satunya lagi, orang yang hilang itu membangkang karena perkataan orang tua mas. Jadi sebelum melakukan pendakian ya mas ya,
pastinya kan harus ada izin dari orang tua ya tentunya. Dan orang itu yang hilang mas itu membangkang kepada ibunya mas. Jadi sebenarnya orang itu tidak diizinkan oleh ibunya untuk mendaki ke sini mas. Jadi ibunya itu dalam keadaan sakit mas. Jadi sudah mengatakan ibunya itu, nak, ibu sedang sakit, kamu gak usah pergi kemana-mana. Namun anak itu masih tetap pergi mas, dan perginya itu dalam keadaan mabuk. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin karma ya dari salah seorang anak yang mengabaikan perkataan ibu. Padahal perkataan orang tua itu nggak boleh kita cela ya mas ya. Apalagi misal kita disuruh ya mas ya, misal, Mas Indra tolong beliin ini ke warung, kita nggak boleh bilang iya begitu, betul mas, maksud saya begitu. Itu sudah nggak boleh ya mas ya. Apalagi kita sampai memaki-maki ibu kita. Ya, itu termasuk hal yang sangat durhaka. Iya, itu durhaka dan itu sangat celaka dari oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak ya. Karena itu ya Gus, Allah itu tidak suka sama iya anak-anak yang iya. Ya sebenarnya ya sebagai pelajar kita harus, sebagai orang tua kita harus juga bersabar ya mas. Nggak boleh kita mengambil langkah kekerasan ya mas, karena anak itu juga titipan Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Itu juga kadang ya anak yang bandel itu bukan karena itu ya mas, karena kita sedang diuji ya mas ya. Iya, iya, oke, iya, 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 betul. Karena orang tua kita jimat kita ya mas ya. Iya. Apa itu? Ada 5 pertanda di kubur. Oh iya. Ya nanti coba saya sampaikan kepada mungkin pemirsa dan teman-teman saya. Ya nanti akan saya sampaikan. Ya. Terima kasih atas informasinya. Saya mohon maaf apabila lancang menempati wilayah sini. Ya, monggo semoga. Ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Teman-teman, kita nggak sengaja ya, ternyata kita bertemu dengan wali yang menjaga di pegunungan sini mas. Jadi beliau tadi berpesan untuk para pendaki ataupun ya siapa saja ya mas ya yang ingin mendaki gunung, kita harus menjaga adab dan kita nggak boleh membangkang dari perintah orang tua ya. Jadi seburuk apapun orang tua kita, beliau tetap orang tua kita ya mas ya, dan wajib kita hormati. Dan tadi yang terakhir beliau berpesan ada 5 peringatan di alam kubur ya mas ya. Dan mungkin perlu saya pelajari nanti ya mas ya, ataupun di lain waktu kita akan terangkan ya 5
peringatan alam kubur tadi ya Mas ya. Tadi mungkin kita akan perdalam lagi pesan yang beliau sampaikan kepada saya, dan nanti ya waktu kita akan jabarkan ya Mas ya. Mungkin ada pesan-pesan yang sangat penting bagi kita semuanya, dan pesan dan saya, hormatilah kedua orang tua kita selagi beliau masih hidup di dunia ini ya. Jangan sampai kita menyesal di belakang nantinya Mas ya. Dan pesan untuk para pendaki, sekuat apapun kita jangan sampai kita tinggalkan sholat ya Mas. Kita jauh-jauh mendaki gunung, kita lewati masjid, itu nggak ada gunanya Mas ya bagi umat Islam ya Mas ya. Sejauh apapun kita melangkah, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Dimanapun kita berada, kita harus tetap laksanakan sholat ya Mas ya. Dan saya Rahman pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas.